PT yang disebutkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95. Yang kedua, berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga, sepenuhnya menggunakan modal asing. Yang kemudian, bentuk perusahaan PMA. Perusahaan PMA merupakan perusahaan modal asing yang dijalankan di Indonesia yang harus berbentuk badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Syarat perusahaan PMA yaitu: pertama, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia secara umum berbentuk PT yang disebutkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95. Yang kedua, berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga, sepenuhnya menggunakan modal asing. Selanjutnya adalah prosedur-prosedur pendirian PT penanaman modal asing atau perusahaan dengan modal asing. Pendirian ini terdiri dari beberapa proses yang harus dilewati, yaitu, itu sebenarnya ada 5 prosedur ya, bukan 6. Jadi yang pertama adalah memastikan kelengkapan dokumen. Kita harus memastikan kelengkapan administratif seperti NPWP, akte pendirian PT, dan surat keputusan. Yang kedua, memenuhi nilai investasi. Penanaman modal asing harus memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 miliar. Selain itu juga harus memiliki nilai investasi lebih dari 10 miliar rupiah. Semua itu tentunya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan laporan keuangan terakhir. Yang ketiga, kita harus membuat NIB atau nomor induk berusaha, yang mana berfungsi sebagai pendaftaran angka pengenal impor dan juga sebagai akses kepabeanan. Setiap perusahaan di Indonesia, baik penanaman modal asing maupun dengan penanaman modal dalam negeri, harus memiliki nomor induk berusaha. Kemudian selanjutnya adalah menyesuaikan lokasi usaha. Lokasi usaha itu wajib disesuaikan dengan tata ruang wilayah setempat, kecuali jika lokasi perusahaan terletak dalam kawasan ekonomi khusus. Kemudian yang terakhir adalah melengkapi kelengkapan khusus lainnya. Kelengkapan tersebut berkaitan dengan permintaan instansi seperti surat rekomendasi atau yang lainnya. Keberadaan penanaman modal asing diatur dalam suatu ketentuan undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Yang mana keduanya memiliki perumusan yang berbeda, bahwa pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang dapat diambil unsur pokok bahwa penanaman modal asing adalah yang pertama, penanaman modal yang dilakukan secara langsung. Yang kedua, menggunakan modal untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Dan yang ketiga, resiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal. Jadi dalam undang-undang ini menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan penanaman modal asing berdasarkan undang-undang. Kemudian jika kita beralih ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, ini menjelaskan mengenai definisi yang jelas tentang penanaman modal asing. Bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Jadi keduanya memiliki perumusan yang berbeda. Faktor pendorong terjadinya penanaman modal asing. Yang pertama, karena upah buruh yang murah. Untuk menekan biaya produksi perusahaan, negara-negara maju melakukan investasi di negara berkembang untuk mendapatkan upah buruh yang murah. Kemudian yang kedua, karena dekat dengan sumber daya atau bahan mentah. Hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki negara-negara maju, kemudian mereka melakukan penanaman modal di negara berkembang yang dekat dengan sumber bahan mentah, yang akan menghemat biaya pengiriman dan waktu pengiriman. Yang ketiga, menemukan pasar baru. Karena dengan adanya pasar baru akan membawa keuntungan tersendiri bagi negara penanam modal asing. Selanjutnya, royalti dan alih teknologi.
adalah negara investor yang diuntungkan dengan adanya proses transfer teknologi melalui penjualan hak merek, paten, rahasia dagang, dan desain industri. Kemudian adalah penjualan bahan baku dan suku cadang. Jadi hal ini dikarenakan negara berkembang yang belum dapat memproduksi bahan baku yang memadai. Kemudian yang terakhir karena insentif lain seperti tax holiday, yaitu kebijakan pemerintah untuk membubarkan tax holiday atau pembebasan pajak kepada para investor asing untuk menarik para investor. Sekian sedikit penjelasan dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.